Hai semua, selamat datang di Ana Yustika Channel. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share ya ke teman-teman kalian. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Ana Yustika dalam Ana Yustika Channel. Pada video yang sebelumnya teman-teman sudah membahas bersama ya kita ya tentang teori VSEPR untuk menentukan bentuk suatu molekul. Nah ternyata teman-teman untuk menentukan bentuk dari suatu molekul tuh nggak cuma satu aja teorinya, tapi bisa ada lagi yang namanya adalah teori hibridisasi. Ini yang akan saya sampaikan ya teman-teman ya, yang namanya teori hibridisasi. Bagaimana caranya? Teman-teman harus paham dulu, harus ingat dulu di materi struktur atom itu kan teman-teman pernah mempelajari konfigurasi subkulit ya. Saya di sini tidak akan membahas kembali mengenai konfigurasi subkulit. Kalau teman-teman mau flashback lagi kaitannya dengan konfigurasi subkulit, nanti teman-teman bisa cek materi struktur atom gitu ya. Nah sekarang kita coba langsung masuk ke contoh soal untuk menentukan bentuk dari suatu molekul tetapi dengan menggunakan teori hibridisasi. Kita langsung coba ke contoh soal ya teman-teman. Di sini ada satu contoh yaitu molekul BeF2. Kalau dengan VSEPR kita tadi kan mengkonfigurasikan, kemudian membuat struktur Lewisnya, baru menentukan PEI dan PEB-nya gitu ya, atau AXE-nya gitu. Tapi kalau teori hibridisasi beda teman-teman. Dari BeF2 ini tadi kita tulis dulu ya, BeF2 itu kan terdiri atas dua unsur yaitu Be dan F2 gitu kan, yaitu 4Be dan juga ada 9F gitu. Nah langkahnya kita tentukan dulu kira-kira dari BeF2 tuh yang bakal jadi pusat tuh yang mana sih gitu kan. Kayak yang namanya pusat itu kan pasti jumlahnya 1 toh teman-teman, Be atau F ya. Kalau Be-nya 1, F-nya 2 ya berarti pusatnya pasti Be. Nah di sini berarti Be ini yang kemudian kita konfigurasikan teman-teman menjadi sini ya 4Be, berarti konfigurasinya 1S2 2S2 gitu. Kemudian yang kita ambil adalah elektron valensinya. Elektron valensi adalah elektron yang letaknya di kulit paling luar. Berarti siapa? 2S2 ini kan. Karena S maka dia bisa berdiri sendiri kan gitu. Dia bisa berdiri sendiri. Berarti masuknya di blok S gitu kan. Karena dia di blok S maka di sini kita bisa gambarkan teman-teman. Nah, blok S itu kan isinya kan S itu kan maksimal elektronnya hanya 2 ya. Karena maksimal elektronnya hanya 2, maka orbitalnya cuma butuh 1 kotak saja. Gini kan, 1, 2. Kan gambarnya gitu ya. Teman-teman mungkin masih ingat dulu pada saat mempelajari tentang bilangan kuantum. Di situ kan teman-teman bisa menentukan kalau S itu berarti orbitalnya jumlahnya berapa, kalau P berapa, kalau D berapa, kalau F berapa gitu kan. Otomatis kalau satu kotak itu maksimal isinya hanya 2 elektron saja gitu. Karena di sini 2S maka ya isinya hanya 2 gitu kan. Butuhnya hanya 1 kotak saja. Nah, ketika sudah kita gambarkan 2 seperti ini, sedangkan ada 2F yang berikatan teman-teman. Coba saya cari space yang agak longgar ya. Nah, mungkin di sini ya. Jadi di sini saya tuliskan kembali itu kan ada S nih, teman-teman di sini kan. Gini ya. Kemudian tadi ada F-nya sebanyak 2 ya, karena BeF2 ya, teman-teman ya. Jadi di sini bisa saya tuliskan ada 2F. Misalnya 2F ini saya lambangkan dengan lingkaran-lingkaran yang jumlahnya ada 2 gitu. Atau nggak usah kasih kotak juga nggak apa-apa sih. Nah ini masih di S gitu kan. Ternyata jadi pada intinya kalau teori hibridisasi itu gini loh, si F ini sebanyak 2F ini maksa banget nih, dia maksa banget harus berikatan dengan Be gitu, harus berikatan dengan Be, nggak mau tahu gimana caranya, pokoknya aku harus berikatan dengan Be gitu. Nah sedangkan si Be itu udah komplit di S ini, dia udah nggak bisa punya pasangan lagi gitu. Lalu bagaimana caranya supaya
elektron, 2 elektron ini kemudian bisa berpasangan dengan F-nya ini tadi. Caranya adalah kemudian dia berpindah menjadi terhibridisasi, teman-teman. S-nya tetap, kemudian ada P-nya di sini. Kelihatan nggak ya? Oh, ini gini. Ini S masuk 1 di sini. Kemudian yang satunya ini, teman-teman, ini masuk ke sini. Jadi P. Jadi ini masuk S, ini P gitu. Naik. Jadi nggak cuma di S aja, tapi terhibridisasi masuk ke P juga gitu kan. Nah, sekarang yang di S itu sendiri, P juga sendiri, sehingga akhirnya ini bisa masuk nih. Ini masuk ke sini, yang ini masuk ke sini, teman-teman. Sehingga jadinya begini, berikatan. Nah, karena sudah berikatan, maka kita bisa cek hibridisasinya menjadi apa. Berarti S P. Yang terisi P-nya berapa? Yang berikatan hanya 1. Berarti SP1 atau SP saja gitu. Lain halnya nanti kalau yang di kedua ini terisi atau ketiga ini terisi, berarti bisa saja SP2 atau SP3. Nah, bagaimana caranya kita mengetahui bentuk molekulnya? Di sini ada keterangannya, teman-teman. Kita bisa cek. Kalau ini tadi kan SP ya, kita cek dulu. Ternyata kalau orbital hibridanya adalah SP, maka bentuknya adalah linier. Gitu contohnya. Misalnya kita coba lagi. Di sini ada contoh apa lagi ya, gitu kan. Ada contoh misalnya ini deh yang udah ada. Misalnya di sini nih, BF3 gitu kan. Jadi B-nya ini tadi kan dia hanya 1, berarti dia dijadikan sebagai pusat gitu kan. Sehingga dia dikonfigurasi menjadi 1S2, 2S2, 2P1. Sedangkan F-nya tadi ada 3. Berarti di sini ya. Ini kalau kita mau menentukan elektron valensinya, kalau P apakah dia bisa berdiri sendiri? Kan nggak bisa, teman-teman. Sehingga harus gabung dengan S yang ada di depannya. Jadinya masuklah S dan P di situ. S-nya berapa? 2. P-nya berapa? 1. Kan gini ya. Kemudian F-nya jumlahnya ada 3. Berarti ada 3F. Sehingga ini lingkarannya ada 3. Kan gini ya, teman-teman ya. Nah, ternyata karena 3F-nya ini harus maksa banget masuk, sedangkan ini kan sudah komplit. Yang ini sudah komplit, yang ini memang belum berpasangan gitu kan, sehingga bisa berpasangan. Akhirnya karena tiga-tiganya ini harus masuk semua, maka ini akan berubah, teman-teman. Ini akan berubahlah dia menjadi bagaimana? Berarti kan nanti dia akan berubah begini. Ini 1, ini akan masuk pindah ke sini sehingga menjadi seperti ini. Nah, pindah menjadi begini. Akhirnya 3F-nya tadi baru bisa masuk, teman-teman. Saya tulis lagi ya. 1 masuk ke sini, 1 ke sini, yang 1 ke sini, sehingga menjadi begini. Kalau sudah, berarti orbital hibridanya apa? Berarti ini kan tadi S, ya kan? Ini P. Berarti menjadi S P. Berapa yang terisi? 2. Berarti SP2. Kalau orbital hibridanya SP2, berarti bentuk molekulnya apa? Ternyata kalau SP2 bentuk molekulnya berarti segitiga planar. Begitu, bisa dipahami? Di sini ada beberapa latihan soal, teman-teman bisa cek ya. Nanti coba dikerjakan. Kalau ada yang nggak paham, boleh banget ditanyakan di kolom komentar. Sekarang sekalian deh kita bahas sedikit tentang ikatan antar molekul. Kalau yang tadi sudah dibahas atau kemarin sudah kita bahas bareng, ada ikatan ion, ikatan kovalen, ikatan logam gitu kan. Itu kan ikatan yang terjadi di dalam molekul. Tapi kalau ini ikatan antar molekul, beda lagi. Ikatan antar molekul itu berarti ikatan yang terjadi karena adanya gaya elektromagnetik antar molekul. Ada beberapa macam, teman-teman, yaitu yang pertama adalah ikatan van der Waals, dan yang kedua namanya adalah ikatan hidrogen. Nanti akan kita bahas juga ikatan hidrogen. Nah, ikatan antar molekul ini sangat lemah loh, teman-teman, dibandingkan dengan ikatan antar atom.
Ikatan antar atom ya yang tadi, ikatan ion, ikatan kovalen, ikatan logam gitu kan. Ikatan antar molekul ini jauh lebih lemah gitu. Sehingga di sini bahkan disebutkan kalau saking lemahnya itu tadi, maka ikatan van der Waals itu disebutnya bukan lagi ikatan van der Waals tapi gaya van der Waals gitu. Kemudian yang kedua nanti tetap ada yang namanya ikatan hidrogen. Kita bahas dulu mengenai gaya van der Waals ya. Ini mungkin sekilas aja sih. Gaya van der Waals dapat terjadi karena adanya interaksi dipol. Ada dipol polar, polar, kemudian non-polar, polar, dan juga non-polar, non-polar. Kaitannya dengan dipol ini berarti kita membicarakan adanya muatan positif dan negatif ya. Nah, di sini ada beberapa contoh teman-teman. Yang paling terkenal sih biasanya ada dipol nonpolar ya, nonpolar dengan nonpolar. Oh maaf, ini ada yang keliru nih. Ini harusnya polar ya. Ini polar dengan nonpolar. Kalau yang nonpolar dengan nonpolar yang ini itu biasanya disebut atau dikenal dengan nama gaya dispersi atau gaya London. Tuh. Nanti teman-teman bisa cek materinya, kalau ini hanya teoritis aja sih nggak terlalu banyak dibahas, biasanya kaitannya dengan gaya van der Waals gitu. Kemudian yang penting untuk kita bahas itu justru yang ikatan kedua dari ikatan antar molekul, yang namanya ikatan hidrogen. Nah ini loh teman-teman, ikatan hidrogen ini penting sekali. Ikatan hidrogen hanya terjadi pada molekul-molekul yang mengandung unsur N, O, dan F dengan molekul yang mengandung unsur H. Meskipun ikatan hidrogen merupakan ikatan yang kuat, tetapi ikatan hidrogen termasuk ke dalam ikatan antar molekul, sehingga ikatannya tidak lebih kuat apabila kita bandingkan dengan ikatan antar atom seperti ikatan ion, ikatan kovalen maupun ikatan logam. Sampai di situ dulu bisa dipahami ya. Oke, kita lanjutkan. Beberapa contoh molekul yang memiliki ikatan hidrogen diantaranya adalah NH3, H2O, dan HF. Coba diulangi apa saja? NH3, H2O, dan HF. Karena adanya ikatan hidrogen inilah kemudian tiga molekul ini atau tiga senyawa ini mempunyai titik didih yang lebih tinggi daripada hidrida segolongannya. Jadi karena adanya ikatan hidrogen, dampaknya tiga senyawa atau tiga molekul ini memiliki titik didih yang tinggi dibandingkan dengan hidrida yang lainnya yang ada dalam golongannya. Itu biasanya, nah ini terkenal banget loh ini teman-teman. Jangan sampai lupa ya, jangan sampai nggak ngerti ya. Tadi coba kita sebutkan lagi. Ada apa saja sih molekul-molekul yang memiliki ikatan hidrogen? Yaitu NH3, H2O, dan HF. Gitu, bisa dipahami? Aman ya? Oke, kalau begitu materi tentang ikatan kimia saya rasa cukup. Materi ikatan hidrogen ini menjadi penutup dari materi ikatan kimia. Kalau teman-teman masih ada pertanyaan, silahkan langsung saja bisa dituliskan di kolom komentar. Kemudian kalau ada materi yang mau di request untuk bisa saya sampaikan, juga boleh banget untuk dituliskan di kolom komentar. Itu saya cukupkan. Terima kasih semuanya. Dadah.